Menghadapi masa persalinan, banyak hal penting yang harus ibu persiapkan, baik dari segi kesiapan diri ibu hamil dan pasangan sampai dengan peralatan bayi. Umumnya di masa trimester terakhir, para ibu telah mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran si buah hati. Hal yang sangat lumrah ya bila ibu merasa gugup, penasaran, dan tak sabar sesekali bercampur menjadi satu. Ibu hamil perlu mempelajari beberapa hal berkaitan dengan proses persalinan. Nah, yang pertama yaitu bisa latihan pernapasan. Di ujung masa kehamilan, sebaiknya ibu hamil melatih secara rutin mengenai teknik pernapasan pada proses persalinan normal. Pada kenyataannya, memang proses persalinan normal yang alami terjadi dengan spontan. Akan tetapi, ibu hamil yang sudah melatih pernapasannya akan memiliki napas lebih teratur dan semakin bisa lebih mengontrol diri agar sedikit lebih tenang. Nah, di sini ada beberapa posisi ya pada saat proses persalinan. Yang pertama yaitu posisi berbaring. Kalangan medis biasanya menyebutnya dengan posisi litotomi. Pada posisi ini, ibu dibiarkan telentang seraya menggantung kedua pahanya pada penopang kursi khusus untuk bersalin. Keuntungan posisi ini, dokter bisa leluasa membantu proses persalinan. Pasalnya, jalan lahir menghadap langsung ke dokter atau bidan, sehingga dokter atau bidan lebih mudah mengukur perkembangan pembukaan. Lainnya, waktu persalinan pun bisa diprediksi secara akurat. Selain itu, tindakan episiotomi bisa dilakukan lebih leluasa sehingga pengguntingannya bisa lebih bagus terarah, serta sayatannya juga bisa diminimalisir. Nah, begitu juga dengan posisi kepala bayi yang relatif lebih gampang dipegang dan diarahkan. Dengan demikian, bila ada perubahan posisi kepala, bisa langsung diarahkan menjadi semestinya. Kekurangan dari cara bersalin konvensional ini, letak pembuluh darah besar berada di bawah posisi bayi dan tertekan oleh massa atau berat badan bayi. Apalagi jika letak ari-ari juga berada di bawah si bayi. Akibatnya, tekanan pada pembuluh darah bisa meninggi dan menimbulkan perlambatan peredaran darah balik ibu. Pengiriman oksigen melalui darah yang mengalir dari ibu ke janin melalui plasenta pun jadi relatif berkurang. Untuk mengatasi hal ini, biasa beberapa saat sebelum pembukaan lengkap, dokter meminta pasien untuk berbaring ke kiri dan atau ke kanan. Dengan demikian, suplai oksigen dan peredaran darah balik yaitu berbaring miring. Cara ini memang tidak lazim dilakukan oleh ibu-ibu. Jika memilih cara ini, ibu harus berbaring miring ke kiri atau ke kanan. Salah satu kaki diangkat, sedangkan kaki lainnya dalam keadaan lurus. Posisi ini akrab disebut posisi lateral. Keunggulan posisi ini, peredaran darah balik ibu bisa mengalir lancar. Pengiriman oksigen dalam darah dari ibu ke janin melalui plasenta juga tidak terganggu. Alhasil, karena tidak terlalu menekan, proses pembukaan akan berlangsung secara perlahan-lahan, sehingga persalinan berlangsung lebih nyaman. Posisi melahirkan ini juga sangat cocok bagi ibu yang merasa pegal-pegal punggung atau kelelahan karena mencoba posisi yang lain. Sayangnya, posisi miring menyulitkan dokter untuk membuat proses persalinan. Dalam arti, kepala bayi susah dimonitor, dipegang maupun diarahkan. Dokter pun akan mengalami kesulitan saat melakukan tindakan episiotomi. Nah, yang ketiga, posisi jongkok. Walau tidak lazim pada orang Indonesia bagian barat, cara bersalin jongkok sudah dikenal sebagai posisi bersalin yang alami bagi ibu dan di beberapa suku di Papua dan daerah lainnya. Oleh karena itu, manfaatkan gravitasi tubuh. Ibu tidak usah terlalu kuat mengejan, sementara bayi pun lebih cepat keluar lewat jalan lahir. Tak heran karena berbagi keunggulan tersebut. Beberapa tempat bersalin di Jakarta juga menerapkan posisi persalinan ini. Nah, untuk membantu pasiennya, kelemahannya melahirkan dengan posisi jongkok amat berpeluang membuat kepala bayi cedera. Soalnya tubuh bayi yang berada di jalan lahir bisa meluncur cepat ke bawah.
Untuk menghindari cedera, biasanya ibu berjongkok di atas bantalan empuk yang berguna untuk menahan kepala bayi dan tubuh bayi. Untuk sebagian dokter, posisi ini dinilai kurang menguntungkan karena menyulitkan pemantauan perkembangan pembukaan dan tindakan-tindakan persalinan lainnya, semisalnya episiotomi. Posisi yang keempat yaitu setengah duduk. Posisi yang paling umum diterapkan di rumah sakit atau di RB ini di segenap penjuru tanah air ini. Pada posisi ini, pasien duduk dengan punggung bersandar bantal, kaki ditekuk dan paha dibuka ke arah samping. Posisi ini cukup membuat ibu nyaman. Kelebihannya, sumbu jalan lahir yang perlu ditempuh janin untuk bisa keluar jadi lebih pendek. Suplai oksigen dari ibu ke janin pun berlangsung optimal. Kendati begitu, posisi persalinan ini bisa memunculkan kelelahan dan keluhan punggung pegal, apalagi jika proses persalinan tersebut berlangsung lama. Nah, inilah ya, kenali untuk posisi-posisi persalinan saat ibu bersalin. Nah, semoga tip-tip posisi ini bermanfaat bagi bunda-bunda semua. Sekian dan terima kasih.